الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Waalaikumsalam. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam kajian rutin kita, yaitu Tafsirul Quran, Tafsir Ibnu Katsir, yang alhamdulillah tidak terasa sudah berjalan setahun lebih mungkin ya. Tetapi masih membahas kita pada kajian surat Al-Baqarah. Insyaallah di dalam kajian-kajian kita ini kita akan terus mengkaji ilmu dari para ulama terkait tentang makna ayat-ayat Al-Quran, kandungan-kandungan maknanya, sehingga tidak hanya kita membacanya saja, tetapi kita faham apa isi daripada Al-Quran itu. Dan alhamdulillah sudah berjalan beberapa waktu, kita masih mengkaji bagaimana sifat-sifat daripada Bani Israel yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran ini. Tujuannya adalah untuk kita mengambil pelajaran di mana Bani Israel ini adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah, tetapi pada Bani Israel ini juga banyak penolakan atau penentangan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Bani Israel ini memiliki sifat mereka sengaja meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sadar, ya, dengan kondisi sadar bahwa dia betul-betul meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan sengaja. Oleh karena itu kita lanjutkan pada malam hari ini, yaitu pada ayat 83 Surat Al-Baqarah ayat 83. Kita buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ya, cukup satu ayat saja. Ini insya Allah pembahasannya juga cukup panjang. Mohon diterjemahkan jenengan. 83. Iya, 83. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, dan berguru katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Baik. Pada ayat ini masih menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada Bani Israel agar mereka melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari Bani Israel, la ta'buduna illallah. Janjinya yang pertama adalah janganlah engkau menyembah selain Allah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah, perintah yang kedua adalah wabil walidaini ihsana, yaitu berbuat baik kepada orang tua, ya. Wadzil qurba, ya. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat, ya. Kerabat itu ya saudaranya ibu dan bapak, ya, paman, pakle, bule, bude, ya, pakde, ya, bu nyai, apa? Ya kerabat, ya, keluarga dekat, keluarga dekat. Wal yatama, dan kemudian yang keempat berbuat baik kepada anak-anak yatim, ya, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kemudian yang kelima berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya, yang kelima. Kemudian yang keenam, waqulu linnasi husna, dan berkatalah baik kepada manusia. Jadi berkata baik ini di dalam tafsir nanti kita akan membahas tidak hanya perkataan tetapi perbuatan. Jadi selain perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, kemudian orang miskin, kita harus mempunyai akhlak, ya. Ketika berhadapan dengan orang lain, ya, siapapun mereka, ya, ini di sini disebutkan Anas. Anas itu manusia, ya, bukan hanya orang Islam saja, tetapi, ya, selain orang Islam itu mereka juga manusia, ya. Sehingga apa? Diperintahkan waqulu linnasi husna, dan berkatalah kepada mereka dengan baik, ya. Jadi harus berbuat baik kepada siapa saja. Kemudian yang ketujuh, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kemudian apa? Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Nah, itu janji yang harus dipegang oleh Bani Israel. Summa tawallaitum. Nah, ini Bani Israel ini kita mengkajinya karena banyak hari ini Bani Israel yang mungkin bukan kaumnya Nabi Musa, ya, tetapi sifatnya persis seperti Bani Israel. Tetapi kemudian tawallaitum, yaitu apa? Mereka berpaling, ya. Nanti di dalam tafsir ini mereka berpaling, mereka menjauhi, menolak, ya, amalan-amalan
atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan sengaja. Illa qalilam minkum, kecuali sedikit yang mengamalkan. Sama sekarang juga sedikit sekali yang mengamalkan syariat itu. Banyak apa sedikit, Pak? Yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini banyak apa sedikit? Sedikit. Illa qalilam minkum, ya. Jadi sesuai dengan firman Allah, sedikit sekali yang mengamalkan syariat Allah ini. Perintah Allah ini, ya, sedikit sekali yang mengamalkan. Wa antum mu'ridun, dan ya, mereka orang-orang Bani Israel itu menjadi apa? Pembangkang, mu'ridun, ya, orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir ini disebutkan ayat ini, yudhkaru tabaraka wa ta'ala Bani Israel bima amarahum bihi minal awamir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel terkait tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ada berapa tadi perintahnya? 7 perintah, ya. Disebutkan di dalam ayat ini. Dikuatkan di dalam ayat ini. Jadi Allah memberikan peringatan kepada mereka. Wa akhadha mitsaqahum ala dzalika, dan diambil sumpah. Kalau sumpah kita apa, Pak? Kalau sumpahnya orang Islam apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sumpah kita. Orang Bani Israel juga disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Umat Islam ini juga landasan beramalnya apa? Syahadat, ya. Di atas sumpah itu tadi. Mau menikah sumpah, ya. Ya. Ada sumpahnya enggak? Ada baca syahadatnya enggak? Ya. Tapi enggak masuk rukun nikah, ya. Masuk rukun nikah enggak Mas syahadat itu, Pak? Karena jenengan ini dari kecil sudah Islam kan gitu, ya. Tidak pakai syahadat lagi. Tetapi yang dipertanyakan, sudahkah kita istiqomah? Sudahkah kita tahu konsekuensi daripada sumpah kita itu? Nah, ini yang banyak tidak menjiwai, ya. Kalau sekarang ini kan musim menjiwai Pancasila, ya. Menjiwai apa namanya? 5 sila, ya. Tapi sayang Pak, sekarang ini ada upaya untuk tidak panca lagi, tapi apa? Eka sila, Trisila, ya. Nah, di sini ada upaya-upaya seperti itu. Ya. Nah, orang-orang Bani Israel ini disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Mereka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga umat Islam disumpah. Wa annahum tawallaw an dzalika kulli. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa mereka orang-orang Bani Israel itu mereka apa? Tawallaw, berpaling semuanya. Berpaling dari syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Hari ini juga begitu, Pak. Banyak orang itu yang apa? Yang mengabaikan syariat Allah. Bahkan tidak memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ketika dia menjadi seorang muslim. Ya. Ada bahasa di dalam tulisan seorang ulama itu muslim genetik, ya. Muslim apa, Pak? Keturunan, ya. Kebanyakan muslimnya apa? Muslim keturunan. Sehingga apa? Sehingga dia tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dia tidak memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diperintahkan kepada seorang muslim. Ya, yang penting syahadat sudah. Ada yang tidak sholat, ya.
ada yang tidak menunaikan zakat. Bahkan di bulan Ramadan ada yang tidak puasa. Padahal di dalam hadis Al-Arba'in Imam An-Nawawi itu dikatakan Rasulullah bersabda, buniyal islamu ala, nggak ada yang hafal Pak. Waduh, ini pokok ini Pak. Buniyal islamu ala, Islam itu dibangun di atas berapa Pak? Buniyal islamu ala khamsin, ya. Islam itu dibangun atas 5 perkara, ya. Dasarnya Islam, pondasinya Islam itu ada 5 ini Pak, ya. Biar kokoh Islam itu, ya. Itu pondasinya 5 ini. Yang pertama apa? Syahadatin Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama sekali pondasi Islam itu adalah syahadat bahwa tidak ada ilah, ya, kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini landasan Pak. Nah ini juga kita harus paham, apa sih syahadat itu? Sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita pahami seperti apa, ya? Jangan-jangan hanya perkataan saja. Jangan-jangan hanya ya lewat begitu saja, secara lisan begitu saja, tidak menjiwai, bahkan tidak mengamalkan, ya. Wah ini bahaya. Kemudian yang kedua apa? Setelah syahadat apa? Salat, wa iqamis shalah, wa itais zakah, ya. Kemudian wasomi Ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi pondasinya 5 Pak, Islam itu. Sehingga kita pun harus paham pondasi di dalam melaksanakan Islam ini, menjadi orang Islam itu harus paham itu. Ada orang Islam yang tidak sholat, nah, ini banyak. Maka di dalam tafsir ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan syariat-syariat Allah, dan Allah mengambil sumpah kepada Bani Israel itu, dan ternyata banyak yang berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa a'radu qasdan wa amadan, dan mereka menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja, ya. Menolak syariat Allah Subhanahu wa taala qasdan wa amadan. Tahu syariat Allah Subhanahu wa taala itu yang paling baik di muka bumi ini, tapi dia tinggalkan. Tahu perintah sholat itu adalah kewajiban, tapi dia tidak sholat. Jadi Bani Israel ini memiliki sifat seperti itu. Maka kalau orang Islam, umat Islam tidak memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, atau mereka sudah paham syariat Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik di muka bumi ini dan yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, tapi kita tinggalkan, maka ya seperti sifatnya siapa? Bani Israel. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Dan Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Bani Israel itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena mereka tidak mencegah dari hal-hal yang mungkar dan tidak menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf. Jadi sengaja dia itu berbuat zalim, berbuat ya melanggar syariat Allah itu sengaja. Kira-kira kinten-kinten wonten apa mboten sakniki tiyang Islam nggih sengaja meninggalkan syariat Allah, sengaja meninggalkan aturan Allah. Kira-kira ada apa? Tidak. Perlu disebutkan apa mboten? Mboten nggih. Nggih niku jenengan PR jenengan ya. Banyak itu apa? 1 2 3 4 sampai berapa ya? Itu
dikalkulasi sendiri ya. Yang jelas di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat-syariat yang telah diperintahkan, tetapi Bani Israel tidak melaksanakannya, bahkan sengaja meninggalkannya. Wahum ya'rifuna wa yadhkuruna ya. Di dalam tafsir ini jelas disebutkan mereka mengetahui dan mereka betul-betul tahu apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kitabnya. Begitu juga umat Islam hari ini tahu di dalam Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berpegang teguh kepada syariatnya. Tetapi apa? Mereka mengingkarinya. Fa'amarahum ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa bihadza amru jami'un khalqihi. Dan yang pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel, dan di dalam ayat ini disebutkan apa? Amrun jami'a khalqihi, yaitu memerintahkan kepada seluruh makhluknya, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluknya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu apa? Diperintahkan yang pertama tadi apa, Pak? La ta'buduna illallah. Janganlah engkau menyembah, beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini perintah kepada seluruh makhluknya. Walidza khalaqahum, dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Saya sering menyampaikan, Pak, makna ibadah ya di kajian kita, terutama di Masjid Dzikrullah ini. Nah, mungkin kalau jenengan tidak menanyakan, saya yang tanya ya. Apa makna ibadah niku? Mahiyal ibadah ya. Sering saya sampaikan di sini ya. Saya itu kadang-kadang saya potong ya, tidak saya sampaikan karena mungkin karena seringnya saya nyampaikan ya, jadi sudah paham gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, apa itu ibadah? Ibadah ini ya, adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Nah, sekarang saya tanya, apa itu ibadah? Ya, jenengan ibadah itu loh, maknanya apa? Apa nyembah ngoten mawon ya? Atau bagaimana? Makna ibadah itu apa? Ada yang tahu? Nama Pak Teja? Melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ya. Nah, itu melaksanakan syariat Allah ya. Nah, itu juga ibadah ya. Kebutuhan ya. Ada lagi mungkin ibu-ibu yang sudah pernah ditulis atau sudah lupa. Ya, saya sampaikan lagi, ibadah menurut para ulama, al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal al-zahira wal batina, yaitu segala sesuatu yang mencakup, ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu, yang mencakup apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali wal a'mal, yaitu dari seluruh perkataan dan perbuatan, adz-dzahira wal batina, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, itu ibadah. Jadi segala sesuatu ya, segala aktivitas kita, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, perkataan kita dan perbuatan kita, selama mendatangkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut apa? Ibadah. Ya. Mengajak orang untuk taklim ke majelis taklim, ibadah apa mboten?
Kenapa ibadah? Karena dicintai Allah. Ya. Mengajak orang, mengingatkan untuk melaksanakan sholat. Ya. Mengingatkan orang untuk berinfak. Mengajak orang untuk berinfak. Mengajak orang untuk berkorban. Nah, besok ini sudah Dzulqa'dah ya, sebentar lagi Dzulhijjah. Diingatkan ya. Waduh Ustaz, kebutuhannya banyak sekali ini ya. Kondisi seperti ini nih, seret. Nah, tapi terus kita mengajak untuk berkorban ya. Bagaimana kita menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkorban ya, dengan harta dan jiwa kita. Nah, ini ibadah. Maka perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, dan juga ini adalah amrun jami'un, perintah kepada seluruh makhluknya adalah la ta'budu illallah. Janganlah kita beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga illa man aba, kecuali yang tidak mau ya. Yang tidak mau. Wa qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa orang yang tidak mau itu? Orang yang enggan, tidak mau dimasukkan ke dalam surga itu siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, wa man ata'ani yadkhulunal jannah ya. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat, barang siapa yang tidak mengikuti aku, maka dia orang yang enggan masuk ke dalam surga ya. Purun apa mboten mlebet swarga? Ya. Kalau kita mau masuk ke dalam surga, maka kita harus konsisten ya. Harus komitmen untuk melaksanakan syariat Allah dan mengikuti siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus konsisten. Dan ini adalah jaminan dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kama qala ta'ala, disebutkan di dalam tafsir ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Coba dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Anbiya ayat 25. Surat Al-Anbiya itu surat yang keberapa? Ihda wa Ishrun. Surat yang keberapa? 21. Ayat yang ke 25. Qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Coba diterjemahkan Pak Abu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah. Jelas Pak? Jelas? Kira-kira jelas? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, wa ma arsalnaka min qablika mir rasulin. Tidaklah aku utus ya umat-umat sebelum kalian illa mir rasulin, kecuali di antara mereka itu sudah ada rasul di tengah-tengah mereka. Sudah ada rasul di tengah-tengah mereka. Apa yang disampaikan oleh Rasul, apa yang disampaikan oleh utusan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka, apa yang dikatakan ya? Mereka mengajak kepada apa? Mereka
menyampaikan dan mengajak umatnya untuk apa? Untuk mengakui la illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budni, supaya mereka memahamkan kepada umat-umat itu la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada ilah, tidak ada yang diibadahi kecuali ana. Siapa ana? Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah langsung, Pak. Fa'budni, maka beribadalah kepada aku, kepada Allah. Nah sekarang ini ada orang yang mempertanyakan, mana Allah itu mana? Di mana Allah itu? Ya. Malah sekarang ada yang memahami ketuhanan bukan ketuhanan Maha Esa, tapi apa? Ketuhanan yang berkebudayaan. Iki opo iki? Ya. Loh, orang Islam itu yang mengatakan seperti itu, bukan orang ya. Tapi tidak tahu Islamnya seperti apa. Sudah ada ketuhanan yang Maha Esa, bahwa landasan negara ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan Maha Esa. Yang berhak diibadahi hanya siapa? Tuhan yang Maha Esa itu Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok ada orang yang mau merubah ketuhanan yang berkebudayaan? Ya. Menurut budaya masing-masing mereka punya Tuhan. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim mengajak kepada umat ini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada ilah sesembahan ya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, ana, Allah menyebut ana di dalam ayat ini. Ini luar biasa. Bahwa ternyata memang Allah itu ada apa tidak ada? Apa buktinya, Pak? Apa buktinya kalau Allah itu ada? Jenengan percaya ada surga? Buktinya apa? Pernah lihat surga? Jenengan percaya ada neraka? Buktinya apa? Ya. Loh, kalau nggak bisa buktikan, ini perkataannya orang-orang komunis, Pak, ya, orang-orang materialis. Karena apa? La yu'minuna bil ghaib. Mereka tidak percaya akhirat, mereka tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Maka kalau kita sudah memahami ya materialisme, sesuatu hanya diukur dengan materi saja, sesuai dengan pemahaman orang-orang komunisme. Ya, ada orang-orang komunisme, ada orang-orang liberalisme, ya, kapitalisme, sekulerisme. Ini hampir ya di dalam pemikiran, di dalam perbuatannya sama. Mereka tidak mengakui siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga tidak mengakui la haula wala quwwata illa billah. Dan hari ini mereka pun punya sistem, ya, punya konsep bagaimana mengajarkan di dalam dunia pendidikan kepada anak-anak ini. Keberhasilan itu diukur dengan apa? Materi. Ya. Jadi iman itu nggak ada. Iman ini, Pak, nggak ada, Pak, iman itu, Pak. Iman ini tidak diukur, ya. Jadi ukuran orang sukses itu ukurannya apa? Materi. Karena doktrinnya juga Tuhan adalah materi. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik.
Maka orang-orang hari ini banyak yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tujuan diutusnya Rasul-Rasul dari dulu sampai hari ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Coba di dalam tafsir ini juga dikuatkan lagi. Wa qala ta'ala, di dalam surat An-Nahl, Pak, dibuka surat 30. Surat An-Nahl, ya, An-Nahl surat keberapa? 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Sudah? Antum coba baca artinya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhlah umat dulu. Ya. Ini dakwahnya Pak, para Rasul dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam hatta sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Kenapa? Karena al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama-ulama, ya, yang mereka mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan sama seruannya. Apa seruannya? Apa ajakannya kepada umat ini? Ani a'budullaha wajtanibut taghut, yaitu sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhi taghut. Mboten percaya? Dilihat ayatnya, ya. Dilihat ayatnya, ini jelas sekali. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan telah aku utus di setiap umat ini seorang rasul. Seruannya adalah satu, dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kemudian Nabi Ibrahim dan keturunan-keturunan sampai Rasulullah Muhammad SAW. Maka hari ini pun kita harus sama. Kita menyerukan kepada umat ini agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang merubah, ya, keyakinan kita bahwa Allah, bahwa Tuhan, ya, tidak esa, Allah, ya, Tuhan berkebudayaan dan lain sebagainya, kita wajib menolaknya. Ya. Kenapa? Karena Allah lah, ya, Allahu Ahad, ya. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang diibadai. Tidak ada ibadah, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian coba kita mengingat-ingat kembali makna sumpah kita, yaitu sebagaimana Allah mengambil sumpah kepada Bani Israel, kita juga sudah melakukan sumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sumpah kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Lah, makna ilah ini, Pak, ya, ini harus kita pahami sehingga kita meresapi, kita menjiwai. Jangan hanya meresapi dan menjiwai Pancasila saja, Pak. Karena Pancasila tidak menjamin kita masuk surga. Yang menjamin masuk surga apa? La ilaha illallah. Ya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Barang siapa yang perkataannya dan akhir perkataannya la ilaha illallah, maka Allah menjamin masuk surga. Bukan, ya, ekasila, gotong royong dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita mencoba memaknai la ilaha illallah. La ilaha illallah yang pertama, makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maknanya adalah as-sakinah, ya. Tidak ada yang membuat kita tenang, tentram di dalam hidup kita ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita sudah bersumpah tidak ada ilah, berarti tidak ada yang membuat tenang di dalam hidup kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada khawatir. Ya. Dimanapun kita berada, ya, kita merasa tenang karena ada Allah. Tapi kalau orang yang tidak merasa bahwa ada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, dia tidak tenang, Pak. Gopo karepe dhewe. Ya, khawatir. Ya. Ada corona khawatir, ya. Ada musibah khawatir. Ya. Musibah itu, ya, padahal terhadap seorang muslim itu meningkatkan derajatnya, ya, meningkatkan keimanannya. Tetapi karena dia tidak merasa bahwa ada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Gusar, ya, hidupnya, bahkan ada yang bunuh diri. Banyak hal madharat yang dilakukan karena apa? Tidak merasa tenang di dalam hidupnya. Oleh karena itu, sumpah kita itu, ya, adalah salah satu penguat bahwa kita harus yakin dalam hidup kita ada Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat kita tentram, ya, adem, ayem, ya, dimanapun ada, ya, kita temukan ketenangan karena ada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatsma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, ya. Maka zikir ini harus kita lazimi, Pak. Ya, zikir, ya, terutama apa? Terutama jaminan Allah Subhanahu wa taala, jaminan Rasulullah, ya. Kalau kita membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari ketika kita meninggal di siang hari, maka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Kalau kita membaca Sayyidul Istighfar di sore hari dan meninggal di malam hari, maka kita dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Hafal napa mboten Sayyidul Istighfar? Lupa? Oh, masih ingat nggih? Nggih. Monggo zikir Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Wis niku mawon Pak Bu dicekel, ya. Mboten gadah napa-napa. Niku mawon dicekel Sayyidul Istighfar. Jaminane napa? Swarga. Ya. Wis mboten usah bingung-bingung. Wong dijamin oleh Allah masuk surga dengan apa? Melazimi Sayyidul Istighfar. Ya. Bingung golek swarga, ya. Padahal ada yang paling mudah. Nah, masalahnya kadang-kadang kita ini apa? Lupa ndak baca Sayyidul Istighfar di pagi hari, ba'da subuh atau ba'da asar sudah lupa. Nah, itu yang pertama. Jadi membuat kita tenang. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Artinya apa? Tidak ada yang membuat tenang, tentram dalam hidup kita ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba dibuka di dalam surat Al-A'raf ayat 138. Monggo dibuka sareng-sareng. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'tu ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Ya. Ini sebetulnya Bani Israel ini juga banyak diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf. Coba dibaca. Mana yang sudah? Antum. Yang paling cepat, ya. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberang laut itu, bagian utara dari Laut Merah.
Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh kamu orang-orang yang bodoh." Bapak Ibu bisa mengkaji ayat ini ya secara mendalam di dalam surat Al-A'raf, mungkin baca tafsirnya atau penjelasan dari para ulama. Dulu sudah pernah kita bahas ya sedikit ya. Jadi Allah memberikan nikmat yang luar biasa, bahkan kaum yang dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini siapa? Bani Israel. Dan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Di antara nikmatnya yang sudah kita bahas di dalam tafsir itu, di antara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel itu apa? Bebas dari Fir'aun ya. Kenapa? Karena Fir'aun sudah ditenggelamkan oleh Allah ke dalam laut. Wah, itu luar biasa nikmatnya. Kalau sudah ada penguasa tirani yang kejam, yang zalim terus ditumbangkan oleh Allah, itu Masya Allah ya. Wis ndak usah kita repot-repot demo wis. Sama Allah Subhanahu wa taala ditumbangkan dan diganti dengan yang lebih baik. Itu nikmat ya, disebutkan di dalam tafsir ini nikmat sekali. Tetapi orang-orang Bani Israel ternyata ya, ternyata mereka itu yakufuna ala asnamil lahum. Ada sebagian dari mereka itu masih menyembah berhala. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya. Jadi di situ menggambarkan bahwa mereka itu punya ilah, punya sesembahan yang membuat hati mereka tentram. Kemudian kaumnya Nabi Musa ini minta kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ya, coba mana Allah nggak kelihatan ya. Coba biar kita ini tentram hati kita ini, buatkan seperti mereka itu berhala-berhala itu." Ya. Mereka menyembah berhala, ngasih sesajen, ya, beribadah di situ tentram. Lah kita ini apa ini ya? Nah mereka pengennya dibuatkan berhala seperti orang-orang itu. Padahal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala alaihi tawakkalna. Hanya kepadanya kita bertawakal kepada Allah dan juga kita minta pertolongan. Dan itu adalah konsekuensi dari apa yang kita ucapkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lah kenapa kok masih enggak percaya? Lan nopo sik mboten tenang atine niku? Kenapa harus mencari berhala lagi? Ya. Kenapa harus mencari sandaran selain Allah? Ya. Dagangan sepi, wis sepi kabeh corona, ya. Golek guwa, ya. Golek guwa, ya. Nyembah ya, nyembah watu di salah satu gunung ya, di dalam goa. Atau enggak begitu ya, nyembelih kepala sapi dibuang ke laut. Itu kalau ditanya apa? Supaya tenang hatinya itu, supaya tenang. Kira-kira mereka berdoa enggak di laut itu? Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Ya. Di sinilah letak kesyirikan, ya. Tidak merasa tenang mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu mendengarkan. Allah itu Maha mendengar. Tetapi mereka apa? Tidak tenang, sehingga mencari wasilah lain, mencari perantara lain.
Di dalam hadis ya tentang syirik ini dulu sudah pernah kita jelaskan ya, seperti seorang majikan memiliki apa? Memiliki pembantu ya. Kemudian apa perasaan bos ini ya? Apa perasaan bos majikan ini? Kalau seandainya anak buahnya, orang yang bekerja kepadanya itu nyabang, ya, contohnya Pak Abdullah, ya, Pak Bambang ini di Toyota misalnya, terus nyabang ke Suzuki, Honda, ya, nyabang ke lain-lain, terus bosnya tahu, pripun Pak perasaan ini bosnya Pak? Pecat aja ya, ini wis ndak, ya, pecat ya. Begitulah Rasulullah menggambarkan orang yang berbuat syirik, orang yang mencari ketenangan kepada selain Allah, orang yang meminta kepada selain Allah. Allah yang memberikan hidup kita, Allah yang memberikan rezeki kita, Allah yang memberikan ya, yang mematikan dan menghidupkan kita. Tapi kita ini bekerja bukan untuk Allah, bekerja kepada selain Allah. Ya Allah, ya. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menjadi guru, jadilah guru karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi guru, kemudian niat kita bukan mencari ridho Allah, bukan ingin mencetak generasi yang memiliki ya, jiwa perjuangan untuk menegakkan agama Allah, hanya mencari dunia, dan dunia. Maka disinilah ya, letak kadang-kadang tidak kita sadari kesyirikan itu ada pada diri kita. Mengutamakan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Enggak tenang, Pak. Jenengan mboten tenang, ya. Wong niate taklim, mengkaji ilmu, kok niatnya misalnya itu di situ itu kajiannya teroris Pak, ya misalnya. Terus ada orang ya yang ngasih tugas kita untuk wis sampean melok, engko sampean ben sampean melok kajian iku tak kei 200.000. Siap. Ya, misalnya begitu ya. Niatnya apa ini? Niatnya mengkaji karena Allah atau apa? Selain Allah. Di sini kadang-kadang kita tidak sadar ada kesyirikan di dalam perbuatan kita. Dan itu tidak membuat antum tenang, tidak membuat kita tenang dalam hidup, ya. Goyang terus, ya. Begitu juga masalah keluarga, masalah rezeki, ya. Kalau kita menyandarkan semuanya kepada Allah, insya Allah hidup kita tenang. Kenapa? La ilaha illallah, tidak ada yang membuat tenang kecuali Allah. Makanya berkeluarga, membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah apabila landasannya adalah syariat Islam. Kalau mencari membangun keluarga landasannya ya karena kecantikan, karena harta, semuanya itu akan hilang. Semuanya itu akan sirna. Tetapi kalau landasannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan sakinah mawaddah warahmah. Lah ini maknanya. Itu menjiwai, meresapi makna la ilaha illallah, ya. Nah, ini. Kemudian juga la ilaha illallah itu bermakna apa? An-nasr, perlindungan. Tidak ada yang melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada yang melindungi kita kecuali Allah. Nah, biasa kita baca ya, atau kita baca, saudara-saudara kita baca surat Yasin, wattakhadhu min dunillahi ilahal la'allahum yunsarun, ya. Surat Yasin ayat 74. Mereka orang-orang kafir itu mengambil sesembahan, mengambil ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya?
mereka mengambil ilah menjadikan ilah sesembahan selain Allah. Apa tujuannya? Agar mereka mendapat pertolongan. La'allahum yunsurun, agar mereka mendapat pertolongan. Ini syirik lagi, Pak. Syirik yang luar biasa, dan ini tidak dipedulikan oleh Bani Israel. Ya, justru Bani Israel minta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan patung, dibuatkan berhala. Begitu juga orang-orang Quraisy. Ya. Mereka mengatakan bahwa yang kami sembah, yang kami sembah ini adalah berhala orang-orang alim. Mereka adalah para ulama. Begitu juga pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berhala-berhala itu disembah, tujuannya apa? Agar mereka mendapat pertolongan. Nah, kira-kira mendapat pertolongan apa enggak, Pak? Ketika menyembah berhala atau bergantung kepada seseorang. Ya. Kalau sekarang ini berhalanya itu bukan batu, Pak, ya. Sekarang ini berhalanya itu bukan pohon, Pak. Sekarang ini berhalanya bukan keris, ya. Bukan apa, ya. Apa berhalanya? Berhalanya adalah pemimpin, ya. Sesuai firman Allah di dalam surat At-Taubah, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida la ilaha illa ana. Bahwa mereka mengambil pemimpin-pemimpin, rahib-rahib, mengambil ulama-ulamanya itu sebagai ilah. Kemudian Adi bin Hatim ini adalah seorang sahabat yang dulunya Nasrani. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu waktu jadi Kristen, waktu saya masih Kristen, saya itu tidak pernah sujud kepada pendeta, ya, sujud di depan pendeta tidak pernah ya Rasulullah." Ya. Apa kata Rasulullah? Bukan itu yang dimaksud ayat ini. Yang dimaksud ayat ini bukan itu, tetapi apa? Yuharrimuna ma ahallallah wa yuhilluna ma harramallah. Mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpinnya, yaitu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilka ibadatuhum, kata Rasulullah. Itulah ibadahnya. Jadi letak kesyirikannya itu adalah mereka mengambil, ya, atau mentaati pemimpin-pemimpinnya sesuatu yang melanggar aturan Allah, yaitu pemimpin-pemimpin yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Watilka ibadatuhum, dan itulah ibadahnya mereka. Lah ini letak kesyirikannya. Mereka apa? Menjadikan pemimpin-pemimpin sebagai penolong. Masya Allah, ya. Dan inilah kondisi umat Islam hari ini yang tidak menyadari. Dan ini akan bisa membatalkan syahadatnya. Ya. Pembahasan ini mungkin harus mendetail, Pak, ya, karena memang butuh, ya, penjelasan secara terperinci. Saya nanti khawatir kalau tidak detail itu, Ustadz ini kok mudah sekali mengkafirkan orang, ya, mudah sekali memurtadkan orang, ya. Karena pembahasan kita ini adalah pembahasan, ya, pondasi, ya, landasan dasar kita di dalam melaksanakan Islam. Nah, sehingga ada orang-orang yang sekarang itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penolong. Nah, ini masuk ke dalam kesyirikan yang besar. Kenapa? Karena mengambil sesuatu, ya, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lebih-lebih terhadap pemimpin. Itulah, ya, di antara makna la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir mungkin ini karena waktunya sudah sangat, ya, mepet, ya, 8:30. Asyauq, ya. La ilaha illallah itu adalah kita
akan merasa rindu, ya, akan selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjadikan kerinduan kita di dunia dan di akhirat kelak kecuali bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh seorang mukmin adalah apa? Kenikmatan bertemu dan melihat siapa? Dan melihat wajah Allah. Tidak ada yang melihat wajah Allah, Pak. Tetapi kita hanya tahu ada nama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Betapa rindunya kita. Kira-kira pengen enggak, Mbak? Pengen enggak kita melihat Allah Subhanahu wa taala? Pengen enggak kita ketemu dengan kekasih kita? Pengen enggak? Ya. Jangankan Allah, ya. Kalau kita senang dengan seseorang saja, ya, enggak ketemu suwe, ya, kangen. Kangen apa mboten? Kangen, apalagi orang yang kita cintai, betul-betul kita cintai, ya. Rindunya setengah mati, ya, bahasanya begitu ya, Pak. Rindu setengah mati, ya. Nah, apalagi kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak pernah kita berjumpa, tetapi di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita mengikuti semua petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Betapa tidak kita rindu kepada Allah dan Rasulnya, Masya Allah, ya. Nah, kalau kita rindu kepada Allah dan Rasulnya agar kita berjumpa dengan Allah, maka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Harus menjadikan Allah sebagai penolong kita, harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita ibadahi dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah kerinduan yang dimiliki oleh seorang mukmin. Kemudian kecintaan kita hanya kepada Allah. Jadi la ilaha illallah itu, Pak, itu akan menumbuhkan ketentraman. Kemudian apa lagi tadi? Menjadikan Allah sebagai pelindung kita. Kemudian apa? Senantiasa kita rindu, ya. Aktivitas kita ini semata-mata kita kerjakan agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kecintaan kita hanya kepada Allah. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel dan kepada kita semuanya, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan membahas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi ada 8 perintah ya, Pak, ya. 7 ya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 83, ya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila. Yang pertama, la ta'buduna illallah, ya. Ini perintahnya. Tidaklah, ya, jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi setelah beribadah kepada Allah, tidak ada makhluk yang berhak, ya, kita berbuat baik kepadanya kecuali kepada kedua orang tua. Jadi ini wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi perintahnya itu barengan, Pak. Setelah Allah siapa? Orang tua. Setelah beribadah kepada Allah harus orang tua. Maka jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua, ya. Wa bil walidaini ihsana. Kemudian wadzil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat, ya. Kerabat, sahabat, ya, teman sejawat. Ini harus kita jadikan kebiasaan. Wal yatama, berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berkata kepada
manusia dengan perkataan yang baik, yang sopan ya, yang sopan santun kepada siapa saja ya. Jadi kita harus mempunyai gaya bicara yang baik ya. Jangankan kita kepada sahabat ya, Nabi Musa kepada Fir'aun saja berdakwahnya disuruh apa? Wa qulu qaulan layyinan. Ya, sampaikan kebaikan, sampaikan kepada Fir'aun itu dengan qaulun layyinan, perkataan yang apa? Lembut. Kinten-kinten saged napa mboten? Sing lembut ya. Padahal kepada apa? Pemimpin yang jelas-jelas zalim, yang jelas kafir kepada Allah, bahkan mengaku Tuhan. Itu masih ya. Oleh Allah diperintahkan apa? Datanglah kepada Fir'aun dan berkatalah kepadanya dengan perkataan apa? Dengan perkataan lembut, ya, halus. Sakit napa mboten? Ya. Nah, ini perlu. Makanya sekarang itu Pak ada kuliah ya. Ada pendidikan khusus ya. Jurusannya apa? Jurusan komunikasi ya. Ya. Ada ya bagaimana ya mengkomunikasikan sesuatu ya. Ya. Supaya apa? Supaya memang dalam menggapai sesuatu ya, targetnya itu tercapai ya. Ada kayak macam sales, gaya bicaranya lain ya. Juga seorang dai, apalagi kita semuanya ini adalah dai ya, menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus sholata wa atuz zakah ya. Dan tegakkanlah salat, kemudian tunaikan zakat. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan yang mengerjakan ini Pak, itu sedikit sekali. Yang mengerjakan 8 hal ini atau 7 hal ini sedikit sekali. Oleh karena itu kita berusaha untuk istiqomah, berusaha untuk betul-betul ya, menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk mendapatkan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan untuk istiqomah menegakkan syariat Islam sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Enggak ada nggih? Ada. Oh. Nggih, monggo silakan. Satu aja ya. Ya. Oh, sering datang kajian tapi sulit mendapatkan ilmu. Ya. Susah menerapkannya. Nggih, thayyib. Suatu hari Imam Syafi'i itu didatangi oleh muridnya. Ya. Kemudian melaporkan terkait tentang sulitnya menghafal, sulitnya mendapat ilmu, dan sulitnya menerapkan ilmu. Apa yang dikatakan? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Simple. Ya, simple. Jawabannya ya, sederhana. Apa jawabannya? Beliau menasihati agar meninggalkan maksiat ya. Jadi salah satu sebab kita sulitnya mendapat ilmu, sulit belajar dan sulit menerapkan ilmu itu karena kita banyak maksiat ya. Niku jawaban sangat simpel sekali ya. Karena memang maksiat ini adalah penyebab utama kita terhalang dari kebaikan ya. Terhalangnya kebaikan seseorang itu karena perbuatan maksiat. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan ya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika menghadapi pasukan Persia ya, bahasanya itu superpower dunia saat itu. Kekuatan ya yang tidak mungkin dilawan oleh kekuatan seperti orang Arab yang baru
punya apa? Ya, punya kekuatan di Madinah, pusatnya di Madinah. Orang Arab ini biasanya kok sekarang nyerang Persia, jumlahnya pun sedikit. Ya. Ketika itu Umar ibnu Khattab memilih Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin menghadapi orang-orang Persia. Apa yang dinasihatkan kepada Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma? Ya. Yang dinasihatkan adalah satu, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar pasukannya, agar engkau dan pasukanmu, ya ini suratnya panjang sekali, agar engkau dan pasukanmu tidak melakukan maksiat. Karena kalau kalian melakukan kemaksiatan, maka kalian akan dikalahkan oleh mereka yang berbuat maksiat dan memiliki jumlah yang besar. Tetapi kalau kalian menghindari maksiat, maka kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya betul apa yang dilakukan oleh pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak menang-menang ini ya, bingung di dalam menghadapi kekuatan Persia. Ternyata ada satu sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu bersiwak. Ya, kebiasaan bersiwak. Kenapa? Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan umatku untuk melakukan siwak, ya. Padahal sunnah ditinggalkan oleh sahabat, ya. Dan itu menghambat kemenangan umat Islam. Bayangkan hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemaksiatan yang sudah ada di sekitar kita ini berapa banyak, ya. Sudah kita tinggalkan yang wajib, tidak melaksanakan yang sunnah, bahkan kemaksiatan, ya, kita banyak melakukannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Masihkah kita mengharapkan pertolongan Allah? Kira-kira pertolongan Allah datang atau tidak diberikan kepada kita? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi kemaksiatan ini adalah salah satu sebab pertama tidak diturunkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terkait dengan thalabul ilmi jelas sekali, ya. Dan itu perkataan yang masyhur. Supaya apa? Supaya para murid atau orang-orang yang menuntut ilmu itu menghindari maksiat. Ibnu Qayyim mengatakan maksiat itu akan menghitamkan hati, ya. Maksiat satu setitik, ya. Dua titik, tiga titik, terus titik sampai hitam, ya. Kalau sudah hitam, hati menjadi apa? Menjadi keras, ya. Dinasihati orang tidak mau, ya. Baperan, ya. Dinasihati orang itu apa? Baperan, ya. Mudah marah, ya. Tersinggungan. Karena apa? Banyak maksiatnya. Hatinya menjadi keras. Bahkan Ibnu Qayyim, ya, sampai ada membagi hati itu setelah menjadi keras apa? Bisa mati. Hatinya mati. Kalau sudah mati itu hatinya orang kafir, ya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Padha wae, ya. Dikasih peringatan, enggak dikasih peringatan, sama saja hatinya apa? Tertutup, ya. Ini sudah, kalau sudah tingkatannya hati itu mati, menjadi kafir, tidak lagi menerima kebenaran. Nah, kalau hati kita ini mungkin masih dalam tahapan hati yang apa? Yang marit, ya, hati yang sakit. Hati sakit itu ya kadang-kadang semangat, ya kadang-kadang sembuh, ya. Tholabul ilminya, ngajinya kenceng, ya. Terus sholat tahajudnya, ibadahnya, infaknya banyak, ya. Tapi kalau lagi sakit, ya, enggak sembuh, ya. Nah,
Jadi Ibu ya, itu mungkin salah satu sebab kenapa kita sulit mendapatkan ilmu ya. Nah, ini oleh karena itu di dalam menghindari maksiat ini juga banyak sekali ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, juga di dalam Al-Qur'an itu senantiasa kita bersegera untuk apa? Bertaubat. Fatubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ya, agar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian menjaga sholat 5 waktu, dari sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu yang lain itu menggugurkan dosa. Dari Jumat ke Jumat yang satunya itu juga menggugurkan dosa. Dari puasa sampai puasa berikutnya menggugurkan dosa ya. Selama kita tidak berbuat dosa besar ya. Begitu juga ujian-ujian yang kita hadapi hari ini itu juga menggugurkan dosa. Sehingga kalau Allah memberikan ujian kepada kita, kepada keluarga kita, itu kita harus sabar. Sehingga di dalam sebuah hadis ya, ma alaihi khati'ah, ma yamshi alaihi khati'ah. Allah akan selalu menguji kita sampai Allah berkeinginan kita ini berjalan di atas muka bumi ini tanpa kesalahan sedikit pun. Jadi Allah itu sangat sayang kepada kita. Kalau Allah murka kepada kita, misalnya sedikit berbuat maksiat kemudian kita langsung diazab oleh Allah dengan azab yang keras. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Bisa kita bayangkan ya. Dan itu dialami oleh orang-orang yang berbuat maksiat, yang sehari-harinya bermaksiat tanpa meminta ampun kepada Allah. Kullu bani Adam khatta'un ya. Terakhir saya sampaikan sebuah hadis, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu melakukan apa? Khata'. Melakukan apa? Kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya ya. Maka sayyidul istighfar kembali lagi kita amalkan. Karena dengan sayyidul istighfar itu zikir yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Inilah salah satu amalan ya, yang mungkin kalau kita sulit ya melakukan amalan-amalan besar, sudah kita coba lazimi sayyidul istighfar. Ya. Kenapa disebut sayyidul istighfar? Karena ini adalah tuannya istighfar-istighfar yang lain itu. Ya. Tuannya pokoknya. Sehingga dalam melaksanakan sayyidul istighfar ini kita mendapat jaminan oleh Allah surga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada Bapak Ibu untuk melazimi sayyidul istighfar. Mudah-mudahan dengan sayyidul istighfar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita juga berharap agar ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu jariyah, ilmu yang selalu bermanfaat hingga kita meninggal dunia. Ilmu yang kita pelajari ini akan menyelamatkan kita di alam kubur ya. Jadi ini bukan main-main. Ilmu yang kita pelajari, ilmu dunia, ilmu agama ini adalah menjadi bagian amal jariyah ya. Menjadi amal jariyah, sedekah jariyah. Yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk orang lain. Sehingga mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal jariyah dan akan bisa menyelamatkan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.